Hi guys, welcome back to my video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Hari ini aku bakalan ngejelasin ke kalian salah satu jenis tanaman yang mungkin sering kalian lihat ya, dan sering kalian temui juga di lingkungan sekitar kalian, yaitu Sansevieria atau sering disebut dengan lidah mertua. Kali ini aku akan menjelaskan secara simpel manfaat dari tanaman Sansevieria, kemudian beberapa jenis yang aku punya, dan juga tips cara merawat Sansevieria. So without any further ado, langsung kita jelasin atau kita kepoin tanaman Sansevieria ini. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini adalah salah satu jenis Sansevieria yang aku punya ya, jenisnya adalah Parvacea. Performanya bisa kalian lihat, dia bagusnya tuh rimbun dan juga dominan warna hijau. Jenis Sansevieria ini menurut aku perawatannya mudah banget buat para pemula dan juga pertumbuhan tunasnya cepat ya. Karena menurut aku dia kecil, cantik gitu ya. Jadi cocok banget untuk dekorasi rumah gitu. Nah, buat teman-teman juga kalau mungkin bicara dengan Sansevieria ya, kita ngomongin Sansevieria mungkin adalah tanaman yang sering banget kalian temui gitu loh, kayak di jalan, di rumah, ataupun mungkin di lingkungan sekitar kalian gitu loh. Karena tanaman ini indoor ataupun outdoor, tanaman ini tuh cakep banget gitu buat dekorasi karena bisa ditaruh di taman gitu loh. Kadang ada juga yang ditaruh di kamar mandi guys, karena emang tanaman itu motifnya banyak dan juga cantik banget untuk dekorasi. Nah, manfaat yang sering atau tersebar gitu ya di media yang mungkin belum tahu ya teman-teman ya, yaitu adalah tanaman Sansevieria adalah salah satu jenis tanaman yang bagus banget untuk menyerap racun udara atau polusi udara. Karena tanaman ini sering banget dipakai untuk istilahnya itu dekorasi di ruangan seperti smoking area ataupun ruangan-ruangan yang banyak tamu orang merokok. Nah, tanaman ini tuh bisa menyerap racun dari asap-asap rokok guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin rumahnya sering ada tamu nih yang suka ngerokok ataupun ayahnya perokok aktif, nah itu bisa jadi alternatif untuk menanam tanaman Sansevieria agar udara di lingkungan sekitar kamu, khususnya rumah kamu, jauh lebih sehat. Nah, selain itu aku juga punya jenis tanaman Sansevieria yang lain, yaitu tanaman Sansevieria kura-kura atau sering disebut dengan Sansevieria kipas gitu. Karena nanti dia kalau tumbuh besar ya guys, akan aku tunjukin, dia akan kanan kiri gitu, tumbuhnya itu akan ke kanan, akan ke kiri, dan dia akan jadi kipas gitu guys, dan gedenya bagus banget. Nah, di sini aku juga punya banyak ya jenis ini di rumah gitu, karena sekali lagi ini tuh tumbuhnya cepet banget dan dia juga nggak repot gitu guys. Kalau kalian punya sukulen atau kaktus, nah itu perawatannya sama gitu, dia nggak terlalu suka yang lembab gitu ya, dan medianya juga nggak terlalu suka yang basah gitu, dan dia juga nggak rewel gitu loh. Taruh dimanapun itu juga oke gitu, as long as dia nggak kelebihan kanan kiri, maksudnya nggak kelebihan air juga nggak kelebihan panas gitu. Karena salah satu kekurangan tanaman ini kalau dia kelebihan air ya, menurut aku dia bisa busuk di rimpangnya dan juga daunnya bisa menguning. Tapi kalau kepanasan juga daunnya juga bisa menguning gitu, kayak kebakar. So buat teman-teman, simpelnya atau amannya tanaman Sansevieria itu ditaruh di tempat yang teduh ya, di teras itu cocok banget. Nah, aku juga udah sering membibitkan ya, karena tanaman itu sering banget kayak beranak dan bertunas. Jadi ini salah satu contoh kecilnya, aku punya 5 di rumah ukuran segini semua. Dan aku suka karena tanaman ini nggak rewel, dan kadang aku juga kasihkan ke teman-teman aku gitu, karena ya buat souvenir ketika dia main ke rumah. Well, buat teman-teman juga, aku suka tanaman Sansevieria itu ya itu tadi gitu loh, selain kayak akan manfaat ya untuk penangkal racun, dia diperbanyak itu juga gampang banget. Jadi bisa 2 cara guys. Pertama pakai tunas ya, dia akan beranak sendiri karena sistemnya dia akan kayak rimpang gitu, keluar di pinggirannya tunas baru, atau pakai stek daun. Jadi daun-daun tua biasanya itu aku nggak buang, tapi aku cutting bawahnya, kemudian aku tancepin aja ke tanah gitu. Nah, nanti sekitar 2-3 minggu dia akan berakar dan akan tumbuh tunas baru kayak gitu. Jadi gampang banget untuk memperbanyak tanaman ini. Jadi kalau kalian punya satu aja, nah itu tinggal di cutting aja bagian daun-daun yang jelek, nah itu langsung ditanam gitu. Jadi tanaman kalian akan lebih banyak. Aku juga punya jenis Sansevieria yang kayak pedang gini, yang kayak lincip banget. Ini namanya Sansevieria apa ya, aku lupa tadi namanya.
istilahnya apa ya, silinder atau apa aku lupa tanaman ini. Tapi yang jelas bedanya sama yang kipas, kalau kipas kan dia bentuknya kayak kipas ya, utuh gitu. Tapi kalau untuk yang silinder ini dia itu tumbuhnya satu-satu memanjang gitu, jadi kayak nggak menjadi satu, jadi kayak dia tidak satu kesatuan tapi dia tumbuh satu-satu gitu guys, membentuk pohonnya sendiri gitu. Dan manfaatnya sama menurut aku, dia juga bagus banget untuk dekorasi dan juga bagus untuk menyerap racun. Nah, sekarang kita ngomongin media tanam yang cocok dan juga cara perawatannya ya. Jadi untuk media tanam yang aku pakai di sini itu aku campuran dari sekam bakar dan juga pasir malang. Pasir malang itu adalah kayak bukan beda ya, beda banget sama pasir yang dibuat bangunan gitu. Dia warnanya hitam dan dia bentuknya kayak kerikil kasar gitu guys. Karena simply tanaman sansevieria itu jangan dipakai jangan diberi tanah yang padat atau tanah lumpur gitu, karena dia nggak bisa terlalu menahan air gitu guys. Jadi dia kalau banyak air dia rimpangnya akan busuk gitu. Jadi dia suka media tanam poros, agak kasar, tapi airnya juga sirkulasinya jelas kayak gitu. Kayak kaktus lah gitu simpelnya. Nah, untuk perawatannya sendiri aku suka ditempatin di tempat yang teduh ya, biar daunnya performanya itu bisa cerah gitu. Karena kalau di tempat yang panas gitu, dia resikonya akan menguning ataupun daunnya terbakar. Kalau dia dehidrasi guys, terlalu kering juga, dia juga akan mengeluarkan kerutan-kerutan di daunnya. Itu menandakan kalau performa daunnya dia kekeringan gitu atau dehidrasi. Dan kalau aku pribadi ya, kalau nganggur gitu biasanya aku lap guys daunnya, karena dia kalau dilap daunnya bisa mengkilat kayak gitu, jadi cantik banget. Buat temen-temen juga yang punya sansevieria di rumah nih ya, nah itu juga diperhatikan guys, kadang juga ada hama kutu ataupun ada hama apa ya, bentar ada suara motor. Oke, ada hama kutu ataupun ada hama laba-laba gitu. Nah itu biasanya bikin daunnya berlubang. Jadi kayak ada lubang-lubangnya gitu di daunnya. Nah itu diperhatikan. Kalau kalian tahu ada hama dan medianya ada kutunya, nah itu cepat diganti dan dikeringkan biar si rimpangnya itu sehat dan terus bisa mengeluarkan tunas-tunas baru. Nah guys, setelah ini aku juga akan tampilkan di layar beberapa jenis sansevieria yang bagus kalau dia ditanam rimbun ya. Jadi satu pot itu bisa 4-5 tunas gitu. Dia akan cantik kalau rimbun. Tapi ada beberapa jenis sansevieria yang dia tuh bagus banget kalau ditanam soliter. Cuman karena aku nggak punya, cuman punya yang jenis kura-kura ini tadi gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih yang beragam gitu ya, karena koleksi aku terbatas. But I will show you some picture gitu ya di screen biar kalian juga tahu. Kemudian untuk penyiraman, jujur aku untuk seminggu itu kadang sekali atau 2 kali, tergantung media tanamnya ya. Jadi jangan terlalu sering, apalagi musim penghujan itu hati-hati banget. Kalau sering-sering kena air, sekali lagi itu bisa menyebabkan tanamannya malah nggak sehat kayak gitu. So guys, thank you so much for watching. Videonya singkat aja buat teman-teman yang mungkin mau diskusi, mau tanya-tanya dan mau sharing tentang sansevieria yang kalian punya. Bisa kalian komen di kolom komentar dan info detailnya akan aku tambahkan di description box. Kemudian jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. I need your support biar aku terus termotivasi untuk buat video setiap minggunya. Thank you so much for watching and I want to say sorry for the previous video, karena video sebelumnya yang aku bahas janda bolong itu ada error gak jelas ketika aku edit dan aku notice-nya ketika upload. Itu sorry banget guys, tapi I'll make sure kalau video ini oke dan gak ada macet-macetnya. So that's all my video. Thank you so much for watching and I'll see you next on my video. Bye bye.